kenapa subscriber itu bisa hilang teman-teman. Jadi itu wajar banget dan itu normal banget. Walaupun kalian nggak main support itu pasti akan hilang. Kenapa? Karena sekarang ada aturan YouTube kalau misalkan si subscriber kita, channel yang subscribe channel kita, makanya yang nggak support aja bisa hilang, apalagi yang support. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan membahas terkait subscriber yang hilang. Karena banyak banget kemarin yang komen kalau subscribernya pada hilang. Sebenarnya aku udah pernah sih bikin video terkait subscriber hilang ini, yang ini nih. Silahkan kalian tonton video yang itu dulu sebelum nonton video aku yang ini, karena ini berkaitan ya teman-teman. Dan sebelum aku menjelaskan secara detail, aku pengen kalian untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, like, komen, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian. Jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru di channel YouTube aku, oke? Nah, oke teman-teman, di sini aku mau menceritakan pengalaman aku kenapa mungkin berkaitan dengan kenapa subscriber kalian hilang. Aku udah pernah bilang kan kalau aku pernah cerita di sini. Kalian tonton aja video ini ya. Jadi kalian bisa tahu mungkin ada bagian di situ yang oh ya udah ini kesalahan aku. Misalkan kalian baru menyadari aku main support jadi wajar kalau misalkan subscriber aku hilang. Tapi ada ternyata yang komen kalau aku nggak main support tapi kenapa subscriber aku hilang. Mungkin ini dirasa banget sama subscriber kalian yang masih ratusan atau ya belum sampai 1000, karena kan target untuk monetisasi tuh harus 1000 subscriber. Jadi contoh subscriber kalian tuh udah 900, 100 lagi mencapai syarat untuk monetisasi, tapi ternyata hilang 10, hilang 15, itu pasti kerasa banget dan kedetect banget gitu ya teman-teman. Dan aku mau ngasih tahu juga kalau misalkan ya sampai detik ini pun seorang YouTuber terkenal yang udah subscribernya mungkin ratusan juta atau ya puluhan juta lah ya, puluhan juta, itu juga mengalami yang namanya subscriber hilang teman-teman. Cuman mungkin buat mereka nggak kerasa. Kenapa? Ya karena jumlah subscriber udah banyak banget. Yang kerasa itu kalau misalkan jumlah subscriber kita masih ribuan atau di bawah 1000, itu pasti kerasa banget ya teman-teman. Nah, di sini aku mau nyampaikan satu poin penting aja. Kenapa subscriber itu bisa hilang, teman-teman? Jadi itu wajar banget dan itu normal banget. Walaupun kalian nggak main support itu pasti akan hilang. Kenapa? Karena sekarang ada aturan YouTube kalau misalkan si subscriber kita, channel yang subscribe channel kita itu nggak aktif, nggak melakukan interaksi kepada kita, itu pasti bakal dihapuskan atau nggak kehitung dalam subscriber aktif kita. Jadi yang tertera di YouTube kita, di channel YouTube kita, contohnya kayak aku 50 ribuan subscriber, yaitu yang aktif, yang dikategorikan aktif teman-teman. Yang artinya dalam 6 bulan terakhir belakangan ini, 6 bulan belakangan ini mereka masih ada interaksi dengan aku. Entah itu komentar, entah itu like, entah itu share, entah itu klik video aku walaupun cuma sebentar, itu yang penting ada interaksi 6 bulan terakhir. Kalau udah nggak ada interaksi 6 bulan terakhir sama pihak YouTube-nya, itu udah dianggap sebagai subscribers yang tidak aktif ya teman-teman. Jadi wajar banget. Kita kan nggak bisa memaksakan mereka untuk tonton video aku ya, jangan lupa, terus like video aku ya, jangan lupa, terus komen ya, terus share atau lain sebagainya kepada subscriber kita yang ya kalau aku 50 ribuan kan nggak mungkin aku nyebutin kepada mereka 50 ribuan itu kasih tahu satu-satu untuk tontonin video aku kan nggak mungkin ya teman-teman. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang konten kreator agar mereka tetap stay di tempat ya dengan cara naikin kualitas video, kuantitas video, dan pastinya harus fokus kepada konten kita yang jauh lebih informatif dan menarik pastinya ya teman-teman. Jadi wajar banget kan kalau misalkan mereka itu hilang kalau nggak melakukan interaksi dengan channel YouTube kita, seperti itu teman-teman. Karena aku sering banget bilang kalau misalkan kita lebih baik fokus kepada viewers, naikin viewers, karena kalau misalkan kita udah meningkatkan daya tarik terhadap konten kita, viewers akan naik, kemudian subscriber pastinya akan mengikuti nih teman-teman gitu ya. Walaupun kalian jarang banget nonton video aku, walaupun kalian jarang banget like atau komentar di video aku, tapi kalau misalkan itu masih dalam kurun waktu yang sekitar 6 bulan terakhir, itu masih kehitung sebagai subscriber aktif dan masih ada potensi untuk aktif kembali di channel YouTube aku. Paham nggak maksudnya? Ya intinya kalau kalian nggak melakukan interaksi selama 6 bulan dengan channel YouTube aku, kalian itu terhitung sama YouTube itu subscriber yang tidak aktif, dan itu nggak kehitung dalam kenaikan jumlah subscriber aku gitu ya teman-teman. Jadi ya jangan lupa untuk tonton video aku terus, like terus, komen terus, share terus gitu ya. Oke, nah nggak apa-apa sih teman-teman, yang jelas kalau misalkan video kita itu selalu bermanfaat buat orang lain, ada manfaatnya gitu ya.
terus informasinya juga penting dicari dan dibutuhkan oleh banyak orang, pastinya mereka bakal nonton video kita kok teman-teman gitu ya. Makanya yang nggak support aja bisa hilang, apalagi yang support yang mereka hanya selintas aja, cuman numpang klik tombol merah, maksudnya klik tombol subscribe aja, nonton cuman 1 menit kayak gitu ya biasanya syaratnya untuk support abis itu mereka pergi gitu. Jadi makanya aku bilang jangan pernah main support karena itu nggak akan bertahan lama teman-teman. Itu cuman pengaruhnya di awal aja untuk memenuhi syarat monetisasi. Setelahnya kalian pasti bakal jauh lebih butuh effort lagi untuk mengembangkan channel YouTube kalian. Makanya lebih baik menurut aku kembangin secara normal aja, kembangin secara natural aja, daripada kalian kayak buru-buru banget di depan untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tapi nyatanya untuk kenaikan atau perkembangan channel YouTube kalian itu nggak signifikan. Itu juga nggak bagus ya teman-teman. Jadi saran dari aku memang ya mau nggak mau emang harus fokus konten sih, nggak ada cara lain gitu ya untuk kita kembangin channel YouTube kalian. Kalau misalkan kalian pengen lama di YouTube, tapi kalau misalkan kalian cuma pengennya punya channel yang dimonetisasi, ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau aku sayang banget kalau misalkan udah punya channel tapi nggak menghasilkan, ya bisa dibilang kalau misalkan punya channel tapi penghasilan itu juga sebagai bahan bakar kita, semangat kita ya, biar membara dan biar terus untuk bikin video-video yang bermanfaat ya, dan pastinya karena dapat pendapatan juga. Ya memang aku udah pernah bilang kalau orientasi di awal jangan uang dulu, karena kalau uang dulu kalian akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 4000 dan 1000 subscriber, 4000 juta dan 1000 subscriber. Tapi kalau misalnya orientasinya kalian konten dulu, ke belakangnya tuh lebih enak gitu loh teman-teman. Ke belakangnya ketika kalian udah dimonetisasi, ketika kalian ngejar untuk kenaikan subscriber yang tiap bulan signifikan, kemudian percepatan dari pendapatan kalian itu jauh lebih konstan, itu jauh lebih cepat kalau misalkan kalian itu ngembanginnya secara normal. Abnormal gimana kak ya? Yang tadi support terus ya istilahnya itu kan maksa orang buat nonton video kita. Kalau misalkan mereka nggak suka ya udahlah, mending nggak suka aja kalau menurut aku gitu, daripada kita harus memaksakan ujung-ujungnya dia pergi. Itu aja. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk penjelasan aku kali ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat buat kalian apa yang aku sampaikan ini, informasi yang aku sampaikan ya. Karena aku berharap setiap kali apa yang aku jelasin, yang aku ceritakan itu berdasarkan pengalaman pribadi aku, pastinya itu bermanfaat buat perkembangan channel YouTube kalian. Kalau misalkan masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Aku akan menjawab berdasarkan pengalaman yang aku punya dan informasi yang aku tahu, jadi biar nggak ngada-ngada gitu ya, nggak ngadi-ngadi. Oke, nah segitu aja untuk video aku kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ada di bawah, like, comment, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian. Jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru di channel YouTube aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya ya, bye bye. Terima kasih.